video ini saya ingin menjelaskan bagaimana barang bukti flash disk itu tidak terjaga ya, isinya itu tidak terjaga integritasnya atau keutuhannya atau keotentikannya ya. Jadi isi flash disk tersebut berubah sepanjang perjalanan persidangan Jessica ya. Persidangan dimulai 15 Juni 2016 ya, mulai awal persidangan ya, sidang pertama. Tetapi nanti akan kita lihat pada 28 September 2016 ya, ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, itu isi flashdisknya berbeda dengan ketika saksi fakta ya, Marlon Napitupulu dan Agus Triyono itu dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 20 Juli ya, kalau nggak salah ya, 20 Juli 2016 ya. Jadi ada 3 tanggal ya, awal persidangan 15 Juni 2016 ya, terus saksi fakta 20 Juli 2016 dan Jessica dihadirkan tanggal 28 apa namanya 28 September 2016. Isinya bagaimana? Tetapi sebagai tontonan awal ya, bagaimana chain of custody ya, rantai dari perjalanan barang bukti itu berantakan ya. Di sini kita tayangkan dulu ya, ketika Pak Oto menanyakan apakah ada berita acara apa ya, penyerahan ya, penyerahan dari ketika apa namanya data itu yang 900 gigabyte itu DDR itu di backup menjadi 32 gigabyte ya ke flash di sini. Ini tontonannya, coba. Ya, tidak ada berita acara penyerahan yang apa ya, yang maha penting itu data CCTV yang ada di DVR itu ya. Itu tidak ada kerjaan forensik apaan itu. Ya, Ketua Pembina Forensik Digital, Asosiasi Forensik Digital Indonesia berantakan. Ya, coba kita ulangi lagi. Berita acara penyerahan ya, transfer data dari DVR 900 gigabyte menjadi flash disk 32 gigabyte itu tidak ada berita acaranya. Flash disknya bagaimana, warnanya, serial numbernya, itu kan di berita acara itu. Nah sekarang pertanyaannya ada berapa flash disk? Ada berapa jumlah flash disk yang isinya beraneka macam? Nanti kita buktikan bahwa isi dari flash disk tersebut itu berubah terus. Inilah penanganan digital evidence di negara Konoha. Ya, Konoha, bukan Indonesia ya. Konoha. Oke, lanjut kita akan putarkan ya bagaimana komentar dari Jaksa Ardhito Muwardi ya terkait dengan digital evidence yang ada di dalam flash disk. Coba kita putarkan bersama. Iya, breaking news. Penyitaannya, penyitaan. Tadi jaksa lainnya menjawab di persidangan tidak ada. Ini Ardhito Muwardi mengatakan ada. Mereka saling berkontradiksi dalam satu tim. Betul tidak? Berantakan kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Mungkin nanti dia koreksi atau bagaimana ya, coba. Inti adalah materi dalam flash disk itu adalah berupa rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu sudah dinyatakan oleh ahli juga berdasarkan berita acara pemeriksaan dari flash disk digital forensik adalah rekaman CCTV. Jumlahnya tidak disebutkan ya, berapa jumlahnya, jumlah CCTV-nya itu, ya kan? Tidak jelas. Dan dia merujuk kembali ya BAP dari digital forensik yaitu Prekayasa Muhammad Nu Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi nanti kita akan kupas di video-video selanjutnya bagaimana jaksa pun menggunakan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nu Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto ya. Bukan hanya isi dari flash disknya, tetapi konten dari file yang disajikan di dalam persidangan pun sudah mengalami manipulasi, yaitu apa? Laju frame-nya dipotong ya dari 25 frame per detik menjadi 10 ya untuk memudahkan
apa namanya, memudahkan animasi lah ya, berbuat membuat pergerakan-pergerakan animated gitu ya, palsu, seperti menggaruk, memindahkan tas dan segala macam karena memang di kamera 7 dan kamera 9 ya, itu dua kamera yang dianalisa Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu justru dia lakukan rekayasa frame itu, resolusi frame ya, dari 1920-80 menjadi apa namanya, menjadi 960-576. Mereka juga mengubah frame rate-nya, laju frame-nya dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik di dua kamera tersebut. Bayangkan, itu dua kamera yang sangat berperan penting untuk membuat keputusan bagi hakim. Itu mereka rekayasa. Ya, tapi untuk video kali ini kita akan melihat nggak usah kualitas video dulu ya, tetapi isi dari flash disk tersebut ya, berubah. Oke, kita lanjutkan statementnya Jaksa Ardhito ini ya. Itu si penipu Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Mungkin jaksanya ini agak agak gaptek ya tentang rekayasa, bagaimana rekayasa video CCTV ya, ya dari analog ya dari kamera CCTV analog dikonversi menjadi digital, terus setelah itu disimpan dalam DVR. Dia merujuk, oh tidak ada penyisipan frame. Wow, itu hanya salah satu jenis rekayasa. Banyak sekali jenis rekayasa ya, menghilangkan objek, menambah objek, ya, terus mengulangi objek-objek tersebut sehingga seperti berulang, ya, atau bahkan harusnya berulang objek tersebut jadi tidak berulang. Banyak sekali rekayasa video digital, apalagi yang memang sudah mahir mengulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Saya sendiri pun pada saat awal ikut persidangan Jessica tidak sampai sebegitu imajinasi saya tentang kejahatan mereka. Ternyata setelah saya pelajari lagi, terus saya pelajari, karena memang saya sudah terbiasa membaca berkas. Ya. Ya, jadi pada saat menulis buku, ya terus validasi, terus kebenarannya, cek, recheck, ya search, research, makanya riset itu adalah research ya, cari, research, cari ulang terus. Jadi ya dapatlah mereka gitu ya. Jadi di samping tadi teknik rekayasa yang lainnya, ya, jaksa ini mungkin tidak tahu yang dilakukan Muhammad Noor Al-Azhar, yaitu mengurangi resolusi frame dari full high definition menjadi standard definition, bukti surat pada BAP, ya. Tidak bisa lagi mereka menyangkalnya itu, ya. Kalau ada anggota-anggotanya di asosiasi sana yang dia miliki sana, ya silahkan, ayo bantah, bantah, saya tunggu, ya. Rismon Sianipar against them. Kenapa saya berani? Ya karena memang kebenaran ilmiah. Kalau saya bohong ya saya takut lah. Ya kan karena saya pegang bukti suratnya, maka mereka akan bungkam, diam. Ya, itu sifat dari orang ya maling data ini. Ya, bisa kita sebut mereka adalah begal data ini, data video ya. Jadi ketangkap ya, namanya aja maling pasti ngumpet dia gitu. Kalau saya salah, mungkin saya sudah dilaporkan dari sejak 2 bulan atau bahkan sejak 2016 yang lalu karena pada saat sidang tersebut pun saya sudah membuktikan ya mereka mereduksi frame itu gitu ya. Terus si jaksa ini juga nggak paham di samping reduksi frame ya laju frame-nya juga bisa ditambah dan dikurangi ya. Positif thinking aja kita bahwa dia tidak mengetahui itu ya. Ya positif thinking. Jadi nanti kalau kita tuduh nanti kena hukum ya kan. Ya positif thinking aja lah mereka tidak tahu rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tetapi harusnya dengan pembuktian saya di podcast-podcast ya dan di apa saya ini kalau kalian share ke mereka ya dan podcast saya kira mereka sudah nonton lah itu. Cuma bersembunyi ya. Harusnya mereka mengakui gitu loh. Cari lagi kalau mereka tidak terlibat dalam rekayasa tersebut, mereka harus buktikan, ya. Jaksa harus menuntut balik harusnya untuk bebas Jessica tersebut, gitu loh. Kalau mereka salah menggunakan data video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noor Al-Azhar, ya. Masa mereka setingkat jaksa nggak paham sih bedanya yang video buram dengan video yang resolusi tinggi, full high definition, gitu kan? Anak SD aja mungkin sudah paham sekarang dengan
jadi YouTuber atau TikToker itu sudah paham mereka resolusi frame tersebut, sensitif matanya secara visual ya, walaupun belum paham secara apa namanya kompleksitas di dalam data video tersebut. Ini seorang anak SD pun sudah paham sekarang kualitasnya gitu loh. Dan mereka jaksa nggak paham video buram seperti itu disajikan seolah-olah itu data video asli yang 1920-80 di persidangan untuk apa namanya mencecar jaksa apa namanya mencecar saksi fakta maupun saksi apa terdakwa itu mereka ya anggap aja positive thinking saya mereka tidak terlibat di situ mereka nggak paham membedakan itu. Inikah kualitas jaksa kita? Ya, video hancur seperti itu kualitasnya, harusnya kan mereka bertanya, masa ini sih kualitas 1920 Super 80? Mereka memang tidak pernah nonton YouTube ya 1920 Super 80. Full full apa namanya? Full monitor itu. Itu kan ukuran standarnya monitor kan di laptop 1920 Super 80 pixel itu, ya, dengan kerapatan per inci itu, ya. Per inci itu sekitar 100 pixel per inci. Jadi itu tajam, tidak menyebabkan apa namanya kualitas video yang berbayang seperti itu, guratan-guratan, bahkan dari jarak dekat aja dari kamera itu bentuk tubuhnya, semua objek ya orang di situ, meja, daun, itu berbayang 1920. Apakah ini kualitas jaksa kita di Indonesia, di Konoha ini, ya kan? Hanya kalian yang bisa jawab itu ya kan. Kalau saya jawabnya dalam hati aja lah. Tapi publik bisa menilai, inilah kualitas jaksa kita kalau mereka tidak terlibat ya. Dan saya yakin mereka tidak terlibat. Tetapi kalau mereka tidak terlibat, maka kita pertanyakan kualitas mereka. Membedakan antara yang full high definition dengan video buram aja tidak paham. Menganggap bahwa data yang dalam flash disk yang diberikan Muhammad Noor Al-Azhar itu sebuah data yang original, otentik. Ya, aduh, parah ya kan. Kita lanjutkan aja statementnya. Kemudian tentang pekerjaan apa yang ditolak atau menjadi keberatan dari penasihat hukum itu kan file mentah yang tidak bisa dilihat, ya, atau tidak bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, maka harus lebih hati-hati lagi terhadap chain of apa itu barang bukti itu, rantai dari barang bukti itu harus dipastikan langkah demi langkahnya gitu loh. Kalau Anda percaya saja sama Muhammad Noor Al-Azhar ya Anda bodoh gitu loh. Ya Anda bodoh di situ. Kenapa saya bilang harusnya kan Anda bertanya pada saksi bidang lain yang tidak terkait dengan organisasinya Muhammad Noor Al-Azhar kan banyak dosen di UI itu. Apakah ini begini Pak? Apakah begini Pak? Saya misalnya Anda ragu, oh kualitasnya begini Pak, katanya Muhammad Nuh itu 1920 kualitas. Apa benar Pak? Apakah tidak ada penyisipan, perulangan frame, ya? Terus ada objek yang ditambah, dikurangi, terus frame rate-nya bagaimana, laju frame-nya, itu kan Anda tanya ke bidang lain, apa namanya, saksi yang independen, bukan saksi yang seringkali menangani apa atau apalagi satu asosiasi dengan Muhammad Nuh. Ya mereka akan saling backup lah gitu loh. Karena ini kan ya kebenaran ilmiah itu bukan miliknya asosiasi tersebut. Masa saya yang diajarin sejak tahun 98 hanya bisa apa namanya bisa di malah kalah saya apa namanya validitas keahlian saya dibandingkan dengan yang ambil kursus mereka 40 jam 1 minggu online lagi. Ini kan hal konyol dunia pendidikan kita, dunia peradilan kita ini gitu loh. Makanya saya bilang ya kalau saya positive thinking ya mereka bodoh lah gitu artinya. Artinya tidak bisa membedakan antara yang tajam, video tajam itu ketika mereka nonton YouTube atau Netflix itu loh. Nggak usah pakai yang enhance 1080p, yang 1080p biasa saja itu sudah tajam sekali untuk ukuran satu laptop monitor 17 inci gitu loh. Ini di persidangan kan kita lihat ya, nggak full size window-nya saja sudah buram seperti itu. Artinya apa? Kalau dia full size window kan full 17 inci, maka PPI-nya
ya. Bisa kita lihat kalau full high definition, PPI-nya pixel per incinya itu untuk lebarnya itu 100 lebih, 100 inci per apa ya? 100 pixel lebih per inci gitu untuk lebar. Kalau tingginya itu lebih lebih tinggi lagi pixel per incinya gitu. Harusnya tajam objek yang apalagi cuma 5 meter. Ya ampun, jaksa, jaksa. Kalau nggak tahu itu tanya gitu loh. Ya, ini sekarang sudah IT sekarang ini sudah main kejahatan digital. Kalau Anda hanya percaya kepada satu pihak, ya Anda dimanfaatkan. Gitu loh. Kalau saya sebagai dosen penguji, ya saya tidak mau percaya sama mahasiswa saya. Saya uji dulu dong. Kan gitu. Kalau saya nggak bisa, saya tanyakan teman rekan dosen saya yang bidang itu. Enak sekali dia membodi-bodi saya. Begitu manusia kan seperti itu. Ketika dia lihat orang tersebut apa ya, ada kesempatan untuk dibodohi, maka dia akan dibodohi gitu loh. Sama seperti ketika Muhammad Nuh melihat ya kan, ini jaksa-jaksa ini abai sekali ini, ignoran sekali tentang data digital ya kan. Dibodoh-bodohi lah dia. Yang salah siapa? Yang orang bodoh itu, gitu. Anda kan punya anggaran untuk anggaran negara untuk menanyakan ke pihak yang lain. Ya uang transport lah ke UI gitu, bensin. Kan punya bensin harusnya. Tanya ke sana. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri atau ke luar Jawa. Tanya gitu loh. Ini bagaimana Pak? Kok saya ragu kualitas videonya kok ini buram sekali nih. Katanya sih sekian menurut BAP-nya. Tapi kok saya lihat ketika saya menonton laptop, apa namanya, Netflix atau YouTube, kok tajam ya? Ini bagaimana ini Pak? Bisa dijelaskan sedikit kepada saya gitu. Tapi ketika Anda percaya 100% ya kepada orang yang menangani bukti digital, maka Anda menjadi potensi korban ya, korban potensial yang akan ditipu gitu, Pak Jaksa ya. Jadi begitulah memang dunia digital ini gitu kan. Kejahatan itu sangat subtle, sangat smooth ya. Muhammad Nuh Al-Azhar ini sangat subtle bagi mereka gitu loh. Tapi bagi bidang yang apa ya, yang membidanginya kayak saya ya dulu 2016 saja sudah saya deteksi, oh ini udah nggak bener ini cara mendeteksi objeknya nggak ada, cuma pakai mata telanjangnya. Ini bukan apa ini kaleng-kaleng ini ahlinya ini. Nggak ada algoritma pendeteksian objek trackingnya ya. Masa cuma pakai mata? Oh ya itu. Ya timestamp sekian, itu. Timestamp sekian, itu. Cuma baca timestamp aja nenek-nenek juga bisa. Ya kita membutuhkan seorang ahli forensik yang dibayar negara yang jitu dong, harusnya lebih hebat dari saya dong. Harus lebih hebat lah. Bahwa saya juga, waduh, ini maha guru ini, harusnya kan begitu. Saya aja universitas di daerah aja bisa mendeteksinya kan. Berarti kan agak kurang dia, gitu loh. Kurang subtle kejahatannya. Kalau bagi jaksa ini ya mungkin dia hebat kali ya kan. Oke, kita lanjutkan. Ini permasalahan oleh tim kuasa hukum Pak Adi. Oke. Ada berita acara pemeriksaan untuk memindahkan barang bukti dari DVR ke bentuk flash disk ini jadi dipermasalahkan oleh tim kuasa hukum Pak Adi. Tidak ada, makanya jangan bagi kami memang tidak ada berita acara itu, tapi Ya, perolehan dari ini keyakinan Anda lagi ya. perolehan dari CCTV itu cukup jelas karena memang jelas, diambil dari yakin itu kan harus DVR ada bukti yang ada di surat. Olivier. Gimana? Kok cuma yakin buktinya berita acaranya tidak ada. Penyerahan penyitaan barang bukti itu dari DVR transfernya 900 giga menjadi 32 gigabyte. Ya, Anda kan harusnya seorang jaksa paham, kok 900 giga, kok cuma jadi 32 ini? Utuh nggak datanya ini? Harusnya kan udah paham lah sekolahnya seperti itu, dasar-dasar seperti itu. Masa itu aja harus netizen yang ngajarin, ya kan? Dari 900 gigabyte itu menjadi 32 gigabyte. Itu berapa itu? Sepertiga puluh, ya. Artinya 29/30 itu data hilang. Hampir 29/30 itu hampir 90 berapa persen tuh, 97% mungkin ya, hilang datanya. Kan sayang sekali.
Ketika hal seperti inilah kan Anda dipertanyakan kredibilitasnya. Harusnya ketika Anda punya forensik imaging ya, hasil forensik imaging itu yang harusnya menjadi file ISO ya dari cloning 100% byte demi byte itu dari DVR dan Anda pegang di kejaksaan sana, Anda ada yang mempertanyakan, ya tinggal Anda ekstrak itu file ISO itu. Ini loh buktinya. Nggak ada itu, Rismon itu bohong itu. Tidak ada apa itu. Bahwa kualitasnya bagus. Ya, bahwa kualitasnya memang FHD. Ayo uji. Ayo dosen-dosen, ayo datang kalau mau menguji. Ya kan? Ternyata, wah jika memang ada, ya benar ternyata. Rismon bohong berarti. Itu dosen apaan itu Rismon itu? Pembohong. Tuntutlah saya akhirnya. Gitu loh. Harusnya Anda mendengar ini tuntut saya kalau ada file ISO-nya. Ya, file forensik imagingnya .iso itu hash-nya ada, nilai hash-nya itu membuktikan nilai representasi identitas dari data yang otentik, data yang otentik ya, asli ya gitu loh, data legal copy ya gitu. Jadi kalau penanganannya dari 900 GB menjadi 32 GB, apa nggak ditertawakan dunia kita ini? Kalau ujian skripsi aja kayak gitu, datanya berapa di VR? 900. Loh, kok jadi 32? Iya Pak, saya comot-comot sesuka saya. Itu langsung E itu. Nggak ada babi bu itu langsung E. Apalagi disertasi. Waduh, disuruh pulang mungkin ini. Pulang ke kampungnya. Ya kan? Jadi kebodohan kalian sendiri ya dimanfaatkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dan mungkin udah ribuan kali dibodoh-bodohin mereka. Ya kan bagaimana 900 giga menjadi 32 giga? Bayangkan itu. 97% mungkin 96,97 ya. Agak kurang otak saya apa itu. Ya kan mungkin sekitar itulah. Ya, 29 per 3 berapa itu? 32 gigabyte. Seper 30 kan berarti 29 per 30-nya ya sekitar itu hilang. 90% lebih lah yang pasti eksaknya berapa. Itu hilang. Dan Anda meyakini bahwa oh data itu bla 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 bla. Gimana sih Anda kan orang kuliahan? Masa yakin dari 900 gigabyte ke 32 gigabyte aja harusnya Anda bertanya di situ. Selanjutnya berapa jumlah kameranya di Cafe Olivier tersebut? Anda nggak tanya. Terus gimana ini? Kayak gini nih. Bingung gue nangis dulu lah gue ya. Aduh, ampun. Posisi kameranya nggak tahu, jumlah kameranya nggak tahu. Nuntut pasal 3 apa itu? Nggak tahu saya hukum itu ya kan. KUHP 340 tuntutan minimum 20 tahun penjara atau seumur hidup atau mati. Bayangkan sekurang-kurangnya 20 tahun. Dengan penanganan seperti itu. Kalau suatu waktu anak saudara Anda dituntut seperti itu dengan serampangan, Anda terima nggak? Aduh, parah banget ini jaksa-jaksa ini. Gila banget. Ya, lanjut. Ya, memang itu dari Depok. Ya tayangan materi Beberapa CCTV yang saksi Anda sudah pahami itu Anda kira kan menjelaskan bahwa ya memang itu peristiwa yang dialami nggak seperti benar saksi dari di Olivier. 900 ke 32. Berita acara itu Ya materinya bagi aja kami secara yang penting adalah sebuah materi, raw materialnya materi. saja. Dalam hal Itu ini tayangan sudah CCTV adalah materi yang pokok. nggak benar, itu udah 90% lebih hilang. Bagaimana Anda percaya? Belum lagi direkayasa Muhammad Nuh Al-Azhar. Nanti di video selanjutnya saya tunjukkan. Sebelumnya juga sudah banyak ya, tapi saya ingin visual saja ya, biar ada agak emosi-emosinya. Biar makin panas telinga mereka ini ya kan, saya buatkan. Ya, direkayasa frame rate-nya Pak, laju frame. Ya, yang dari 25 menjadi 10. Artinya ada 25 gambar per detik menjadi 10 gambar per detik.
Paham? Dari situ saja data sudah hilang. Berapa itu data hilang? 10/25. 15 ya, per 25. Berarti berapa itu? 3/5. Hilang data itu. Kemudian resolusi frame dari 1920 1080 menjadi 96576. Itu secara data itu hilang 73%, yang tersisa 26,6%. Kok percaya ini jaksa? Wah, ini modal percaya tapi nuntut orang. Yakin banget dalam tuntutannya. Gimana ini Anda ini menangani kayak, aduh, kalau skripsi sudah bener ini. Nggak lulus Anda ini. Tadi dihadirkan soal CCTV itu, tidak penuntut umum bisa lihat juga yang sianida kalau tadi dari di dalam ya ada gerakan itu bisa dipastikan ada sumber barang bukti yang tadi dihadirkan soal CCTV itu yang itu. dicari Apakah jaksa memang penuntut umum bisa melihat bahwa Jessica yang menaruh di sianida? Kalau tadi dari keterangan ahli belum ada yang mengarah ke sana. Gitu. Jessica yang biru. Jessica menaruh sianida di dalam kopi Mirna. Artinya ada gerakan itu belum bisa dipastikan ada sianida yang ditaruh. Saya pikir kalaupun itu yang dicari ya memang posisinya tadi ditanya memang tidak terlihat. Kok hanya kamera 7 yang Atau jauh kalaupun ada 12 meter maka dari tidak meja akan semenarik ini 54 yang ada apa tidak ada kamera yang di tengah, di samping. Di sebelah samping itu kiri kanan. Gimana sih? Wah, kalau penanganan perkara begini kita bisa kena semua ini kayak gini nih. Jumlah kamera pun nggak kau tanya, jumlah apa coverage areanya posisinya di mana, nggak tahu, paham, taunya ya sudah yang ada kamera 7 aja, oke putar, nggak kelihatan. Ya justru sengaja dibuat tidak kelihatan sama Muhammad Noor Al-Azhar supaya buram, ya kan, sudah frame-nya buram, lajunya diperkecil, editing main di situ terciptalah narasi-narasi tangan palsu itu, tangan Tyson dan segala macam, garuk-garuk seperti itu. Coba kalau Anda punya filenya, aslinya ya, 1920 1080, coba kau periksa itu, ya, yang kamera 7 yang menggaruk-garuk itu, periksa lagi, ya, bandingkan dengan apa yang ditampilkan Muhammad Noor Al-Azhar itu, ya, kalau Anda punya. Ya. Kalau itu pergerakan tangan gerak-gerak itu, menggaruk-garuk itu ada, ngapain dia kurangi resolusi frame dan mainkan itu, turunkan frame rate, itu ngapain? Capek-capek, biarkan CCTV itu bercerita, putarkan aja SID, sudah. Terus ya kalau perlu pakai alat apa namanya software kalian untuk zoom ya oke, di zoom sekali 2 kali, udah. Sesuaikan dengan sinkronkan timestamp-nya dengan waktu Indonesia. Aduh, parah banget kita ini, sangat menyedihkan ya. Nah, kalian-kalian ya, kita-kita pembayar pajak ini gimana ini ya, kayak gini. Parah sekali. Ini juga ya, seperti statement awal saya ya. Isi flash disk itu berubah ya. Ini terakhir saya kasih ya. Sebelumnya sudah pernah sih, tapi secara visual aja, secara video saya tanya. Siapa tahu dia nonton. Ya kan? Sidang Jessica dimulai tanggal 1 Juni 2016. Berarti penyerahan barang bukti itu harusnya sudah steril ya. Sudah steril, tidak bisa lagi diubah harusnya. Tidak bisa lagi dirubah dan berubah. Ya, flash disk tersebut. Berarti jauh-jauh hari, jauh sebelum itu, berarti sudah apa namanya itu, P21-nya. Nah, P21 lah, anggap aja lah itu. Gak paham saya itu. Nah, berarti disitulah acara penyerahan barang bukti. Sudah final itu, harusnya. Ya, sebelum sidang berlangsung, ya 15 Juni 2016, harusnya itu isi dari flash disk itu sudah final itu, harusnya. Tapi apa yang kita dapatkan? Ya, tanggal 28 September kita ya pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa dan kita bandingkan pada saat 20 Juli ya, Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta, itu kedua isi flash disk tersebut itu berubah. Coba, inilah perbuatan mereka. Ya, kita lihat dulu.
Nah, mulai dari yang 20 Juli aja lah ya, pada saat si apa ini Marlon. saudara saksi ya. Ini yang menanyakan jaksa Ardito itu, Muardi. Dan sudah tertayang maka pernyataan dua orang tidak baik. Saudara saksi ya, mungkin akan melanjutkan pertanyaan majelis hakim. Terkait juga karena ini sudah tertayang, maka berkaitan dengan tayangan. Tadi saudara sudah menjelaskan bahwa saudara sempat melihat dua orang, saksi Hani dan korban Mirna itu datang kemudian cipika-cipiki. Mungkin nanti bisa saudara jelaskan di mana posisi saudara sambil melihat tayangan ini. Di sini Pukul 17.17, sebentar lagi akan terlihat. Nah, ini bisa diamati di sini. Sip, bos. Apakah ini yang saudara lihat? Benar. Saat itu saudara di mana? Di sekitar table 40, Pak. ya. Posisi balik. Yang depan ya. Di mana? Sekitar sini nih, Pak. Sekitar sini. Terlihat enggak ini apakah ini saudara? Iya, kayaknya sini, Pak. Sekitar sini sih. Berarti setelah ini saudara sempat lewat di depan sini ya? Ya, Nah, lewat. ini. Ya. Kita perbesar dulu kan. Nih. Ya, isinya itu hanya 11 folder ya. 11 folder itu. Nih. Oke. Ini 11 folder nih. Ya, pada saat 20 Juli ya, itu hanya 11 folder. Ya. Kalau saya lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 folder. Ya, 11 folder isinya. Pada saat Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta dengan Agus Triyono. Itu 11 folder, CH1 sampai CH9 dan 17 18. Ya. CH15 16 itu tidak ada. Pada saat 20 Juli 2018. 2016 ya, 20 Juli ya. 11 folder. Oke, kita bandingkan lagi dengan yang lain. Baik, setelah itu Nah, ini Sandi nih, jaksa Sandi ya menanyakan ketika menanyakan Jessica itu 28 September 2016 itu ada apanya ya di Kompas TV. Baik, setelah itu coba dipercepat lagi. ada 7 kita Anda
Nah, coba lihat ini. Si Sandi ini menanyakan pakai apa ini? Pakai Lagi bentar lagi. video buram. Ya, video buram inilah hasil Nah, di sini rekayasanya coba didiamin. Umaknum. Nah, ini. Iya kan, buram. Dialog apa Ini ini? kamera Saya tidak tahu 9 permasalahan ini. ini apa. Anda sedang nunjuk apa? Yang maha penting Tidak dia ingat? buramkan Tidak seperti ini, Tidak semua ingat. pecah semua. Setelah ini, Seperti itu. Ya, Anda berpindah posisi, kita lanjutkan. jalankan terus. Dialah yang meminta Anda untuk menolong. Hah? Tidak benar. Itu tidak benar, tidak ingat. Tapi memang setelah ini Anda pindah ke sini. Pindah, baru Anda, nah ini kan pindah nih. Begini. Berpindah posisi dari sini ke Ya, sini. ini pindah dari sini. Tapi Versinya posisi Anda saksi benar. Devi bahwa Kalau dia dari sini, dialah pindah yang ke meminta sini. Anda untuk Sini, menolong teman benar. Anda. Kalau dari sudut pandang Anda seperti apa? Tidak langsung, Saya tapi tidak memang benar ingat. setelah itu pindah ke sini ya. Itu tidak benar. Itu tidak Oke. benar, tidak ingat. Setelah Tapi pindah ke memang sini. setelah ngobrol ini Anda pindah ke sini, benar? Benar. Benar ya. Setelah Coba pindah nyebut baru kasus. Anda, nah ini kan pindah nih, bergeser sebentar lagi. Yang tadi Ya, ada. pada saat itu saya juga tidak ngomong sama Devi kan, jadi Devi tidak mungkin menyuruh saya. Ya ini baru pindah ya ke sini. Iya, Tapi posisi Anda benar. Memang dari sini tadinya terus ke sini, terus Ini pindah ke saya, sini. Itu benar. ya. betul. Tapi Ya, tidak betul. langsung stop. diperintahkan oleh Devi. Tidak langsung, tapi memang benar setelah Nah, itu pindah ke ya. sini ya. Iya. Sebelumnya ada itu Setelah pindah ke isinya sini, setiap folder Setelah itu, itu, ya, folder yang dia buka itu Mirna MP4 dibawa ya. kemana? Ya, ingat Ke klinik. Ke MP4 klinik. Lewat mana? Ya, Lewat jalur format ini kah MP4 atau lewat jalur bar yang tadi Anda? CH5 Tidak ingat, saya 9 tidak 15 ingat. 35 Coba dan CH dijalankan lagi 9 pakai kamera 6 jam 16 59 ya. 17.27. Oke, saya agak besar. Ini dia. Oke, isinya adalah MP4. Nanti kita buktikan ya. MP4 itu ini yang barang bukti ya katanya. Ya, MP4 itu nggak bisa diputar oleh software canggihnya Muhammad Nur Al-Azhar. Harus pakai Windows Media Player, itu ada nanti itu saya video berikutnya ya. Ini file MP4 ini yang ada dalam flash di sini nanti nggak sanggup alat software canggihnya Muhammad Nur yang katanya Interpol, CIA, FBI, Bollywood, Hollywood dan entah apa lagi lah itu ya. Dia mengaku nanti ya menipu juga di persidangan. Itu dia nggak bisa alatnya itu, softwarenya itu memutarkan ini, harus pakai Windows Media Player katanya. Zooming-zooming itu nggak bisa. Padahal saya pakai Forfeit aja atau Video Cleaner yang gratis open source aja bisa. Coba bayangin. Canggihan mana itu sekarang ya kan? Kalau dia nggak menipu berarti canggihan yang gratisan loh. Rugi dong negara beli softwarenya dia ya kan? Kalau MP4 aja nggak bisa di zooming-zooming sama dia. Ya kan? Sementara yang gratisan aja banyak bisa zooming-zooming. Kan gitu. Belum lagi nanti dia mengaku, ya Muhammad Nur mengaku bahwa perlu apa namanya perlu transcoding, ya kan? Itu kan lawaan abad ini, itu ya kan? Transcoding itu kan hanya mengubah apa namanya algoritma kompresornya, coder decoder, ya. Artinya dari MP4 ke API, API MP4, ya. Begitu aja. Jadi nggak perlu sok-sok hebat istilah transcoding karena nggak tahu hakimnya itu hebat, istilah bahasa Inggris katanya ya kan. Padahal ya cuma itu. Ya, oke ya, lanjut. Nah, ini dia kan. Inilah ketika si Ardhito ya 20 Juli 2016 itu isi flash disknya 11 folder. Ya, ini ketika Sandi menanyakan Jessica itu isinya 13. Ini dia. 13. Dan kalau kita lihat date modified-nya ini ya, keterangan date modified-nya ini itu coba kalian lihat itu. CCTV 1 sampai 9 itu tanggal modifikasinya itu 12 Januari 2016. Ya. Dan CCTV 17 dan 18 itu sama 12 Januari 2016. Tetapi kalian perhatikan ini CCTV 15 dan 16 itu ditambahkan ya. Ya, CCTV 15 itu ditambahkan 21 Juli 2016 dan CCTV 16 26 Juli 2016. Jadi
Date modified itu kan ditambahkan pertama kali atau isinya diedit, maka date modified berubah ya. Jadi apakah isinya diedit atau ditambahkan itu diubah. 21 Juli 2016 dan 26 Juli 2016 untuk CCTV 15, 15 dan 16. Bayangkan persidangan awal Jessica tanggal 16 Juni 2016 dan ini sedang berlangsung ini. Ya, sedang berlangsung sidang, isi flashdisk berubah. Bagaimana keutuhannya? Kita menduga masih banyak lagi CCTV yang disembunyikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto yang bisa menangkap meja 54. Ya, jadi kita menduga masih banyak CCTV yang lain. Saya menduga 32. Kan biasanya gitu, 2, 4, 6, 8, 16, 32. Ya, lipatan. Gitu. Bahwa isi dari flash disk itu berubah. Bahkan ketika sidang sedang berlangsung. CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya 21 Juli dan 26 Juli 2016. Ini Pak Jaksa Agung ini bagaimana ini anak buah kalian ini? Tegurlah Pak, atau pecat sekalian. Kok menangani orang menuntut orang 20 tahun penjara tapi penanganannya begini? Pak Jaksa Agung, halo, halo. Bagaimana ini Pak? Apa perlu Bapak panggil saya? Bagaimana ini bisa berubah? Dari isi flash disk saja sudah diubah-ubah. Belum lagi Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto merekayasa frame dimension dan atau frame resolution dan frame rate-nya. Itu akan saya tunjukkan nanti video selanjutnya ya. Gitu. Ya, di mana dia di persidangan mengaku pakai algoritma mutakhir super resolution, ya kan, bohong-bohongan kan gitu. Itu, ya, Pak Jaksa Agung, halo, pecat mereka Pak. Bagaimana ini Pak? Masa penanganan perkara berubah Pak? Berarti jumlah kamera CCTV-nya berapa pertanyaannya? Pasti ada itu yang menangkap dari samping, kiri, kanan, tengah, yang bisa menangkap kejadian sesungguhnya di meja 54. Akhirnya kita tidak berdebat seperti ini kalau memang kejadiannya real. Ya saya tentu ya, bukan hanya asumsi ini, ya. Maka statement saya adalah ngapain Anda ubah resolusi frame dan frame rate-nya kalau Anda tidak motivasinya untuk menukang-nukangi ya kan? Untuk menambah-nambahkan, mengurangi segala macam. Untuk apa? Tampilkan aja langsung seperti itu. Ngapain Anda kurangi? Ya pastilah ada ininya kan, udang di balik bakwan, ya kan? Gitu loh. Jadi inilah apa saya kupasan saya. Nanti kita banyak lagi video-video selanjutnya ya. Untuk ketika Muhammad Nur ditampil apa ya, dikonfrontasi itu tampilkan apa itu yang dia menipu itu ya kan di persidangan itu ya, suruh ditampilkan apa namanya eh yang dari flash disk ternyata yang ditampilkan sama aja dengan video burung yang sudah direkayasa kan 1920 sudah kan tajam kan, tapi yang ditampilkan apa lewat Windows Media Player katanya kan, nggak mampu katanya, nggak bisa, alatnya itu perlu transcoding ya kan biar kelihatan keren dia di persidangan tuh kan, transcoding, maka kalau karena nggak bisa di zooming pak, jadi perlu waktu untuk transcoding. Sis, pakai online aja sebentar untuk mengubah format MP4 sama ini ya kan, tapi perlu berhari-hari ya kan biar keren gitu kan. Padahal yang ditampilkan sama aja. Jadi dia karena dia tidak apa dituntut untuk zooming nggak bisa katanya. Karena ini hanya bisa pakai Windows Media Player MP4 padahal isinya kan. Dan itu tadi yang saya tunjukkan kan. MP4 isinya nggak bisa di zooming sama software canggih dibayar rakyat itu, pajak rakyat. Ya ampun, ampun. Penipuan, penipuan. Oke lah ya. Saya akhiri dulu video ini ya. Saya akan berusaha tetap untuk mengupload ya rekayasa-rekayasa dan kejanggalan-kejanggalan ya.
Supaya apa? Kita tetap hidupkan isu ini. Bukan hanya untuk Jessica, tetapi kita dokumentasikan bahwa pernah kejadian seperti ini di Republik ini ya. Supaya jangan terhapus ini dari memori anak-anak muda berikutnya. Saya ingin ya ini didokumentasikan, makanya saya buat video ini ya, supaya nanti anak-anak muda melihat mungkin calon-calon jaksa berikutnya, oh iya ya salah itu bodoh tuh, jangan begitu. Kita jangan dibodoh-bodohin sama yang katanya ahli forensik, kita harus tetap kritis. Nah, mungkin calon-calon jaksa yang lainnya atau calon-calon hakim berikutnya itu belajar dari video ini. Oh iya ya, kita harus kritis tetap, jangan hanya percaya 100% kalau forensiknya penipu. Bagaimana kita? Hancur kita. Nah, tanyakanlah sama yang independen. 2 atau 3 orang, ya kan? Yang mereka tidak saling kenal. Gitu loh, ya.